Halo, selamat pagi anak Bapak kelas 10 IPA. Masih tetap semangat ya, Nak ya, walaupun pembelajaran kita di pagi hari ini secara daring. Bapak harap kalian masih semangat untuk mengikutinya. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai fungsi komposisi ya. Jadi Bapak harapkan setelah selesai nanti pembelajaran kita di pagi hari ini, kalian mampu menemukan apa itu fungsi komposisi. Oke, untuk lebih jelas kita saksikan video penjelasannya berikut ini. Selamat pagi anak Bapak kelas 10 IPA. Bapak harap kita semua masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi menemukan konsep fungsi komposisi. Jadi di video pembelajaran kali ini dan dibantu dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan, kamu dapat menemukan konsep fungsi komposisi. Pembelajaran kali ini kita mulai dengan memecahkan masalah otentik yang sudah diberikan. Langsung saja kita mulai. Di sini disajikan ada sebuah permasalahan ya, di mana suatu pabrik dengan bahan natrium klorida dimisalkan sebagai variabel X memproduksi garam melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan garam setengah jadi dengan variabel Y ya. Jadi garam setengah jadi itu dianggap variabel Y ya, hasil dari tahap pertama yang mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 ya. Jadi Bapak terangkan dulu, natrium klorida tadi X masuk ke tahap pertama maka menghasilkan Y. Banyak yang dihasilkan itu ya, banyak garam setengah jadi itu mengikuti persamaan fungsi Y sama dengan Fx. Selanjutnya hasil dari tahap pertama tadi masuk ke mesin kedua yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY, maka di sini jadi variabel Y. Karena yang menjadi bahan baku pada tahap kedua itu adalah hasil pada tahap pertama, di mana hasil tahap pertama itu adalah Y. Sudah? Selanjutnya X dan Y itu dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia suatu produksi sebanyak 4 ton, berapa banyak garam yang dihasilkan? Permasalahan ini bisa kita selesaikan ya dengan menggunakan konsep nilai fungsi ya. Jadi kita cari nilai fungsi dari masing-masing tahap pengerjaan. Untuk lebih mempermudah, Bapak kasih ilustrasi seperti ini ya. Mula-mula NaCl masuk ke mesin pertama, maka menghasilkan garam setengah jadi yang mengikuti persamaan fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurang 2. Selanjutnya garam setengah jadi masuk ke mesin kedua sehingga menghasilkan garam yang mengikuti persamaan GY sama dengan 5X ditambah 2. Jadi jika mula-mula banyak garam itu adalah 4 ton, maka yang ditanya garam setengah jadi itu jadi berapa ton ya. Karena pada tahap pertama itu yang bekerja adalah fungsi Fx, maka kita gantikan ya nilai X sama dengan 4 ke fungsi Fx sehingga diperolehlah hasil setelah tahap pertama itu adalah 2 ton garam setengah jadi ya, jangan menggantikan nilai X nya sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua di mana mengubah garam setengah jadi menjadi garam. Banyak garam setengah jadi tadi itu adalah 2 ton, sehingga garam yang dihasilkan menjadi berapa ton itu yang mau kita cari. Fungsi yang bekerja di situ adalah GY sama dengan 5Y ditambah 2. Maka diperolehlah G2 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 12 ton. Jadi banyak garam yang dihasilkan dengan bahan baku natrium klorida sebanyak 4 ton adalah 12 ton ya. Itu adalah proses pengerjaan yang kita laksanakan berdasarkan tahap demi tahap. Sekarang kita akan menemukan suatu fungsi ya, di mana dengan mengetahui bahan baku di awal kita tahu berapa banyak garam yang dihasilkan di akhir dengan cara mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua.
kenapa persamaan pertama yang disubstitusi ke persamaan kedua, atau kenapa fx yang disubstitusi ke gy, karena yang menjadi bahan baku ya di tahap kedua itu adalah hasil pada tahap pertama, maka fx yang disubstitusi ke gy, maka penulisannya adalah gfx sama dengan 5fx ditambah 2, maka semua variabel y di fungsi gy berubah menjadi fx karena sudah digantikan. Maka diperolehlah 5 dikali fx itu persamaannya ini ya, ditambah 2, maka kita distributifkan ke dalam, diperolehlah 5x kuadrat ya, dikurang 15x dikurang 10 baru ditambah 2, sehingga diperoleh persamaan fungsi hasil penggabungan atau hasil substitusi f ke g, yaitu 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Itulah yang merupakan fungsi komposisi atau fungsi penggabungan f ke g. Sekarang kita akan membuktikan bahwa hasil yang diperoleh dengan mensubstitusi ke fungsi ini sama dengan perhitungan pada tahap sebelumnya. Oke, kita akan coba ya. Kita gantikan karena bahan bakunya tadi sebesar 4 ton, maka kita cari ya. Berarti G4 ya, berarti sama dengan 5 dikali 4 dipangkat 2 dikurang 15 dikali 4 dikurangi 8, maka sama dengan 80 dikurangi 60 baru dikurangi 8, maka diperoleh sama dengan 12 ton. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa hasil yang diperoleh dengan mensubstitusi langsung ya 4 ke hasil komposisi itu sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan menghitung hasil tahap demi tahap. Ya, inilah konsep dari komposisi fungsi, artinya kita menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi yang baru ya. Jadi nilai dari g.f tadi, kenapa penulisannya g.f? Karena fungsi yang disubstitusi adalah fungsi f ke g ya, merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan g dalam x dan dilambangkanlah g.f. Seandainya fungsi g yang disubstitusi ke f, maka penulisannya adalah f.g ya. Jadi kesimpulannya yang kita peroleh itu adalah jika ada f.gx itu artinya gx yang disubstitusi ke f, maka penulisannya fgx. Yang kedua, jika ada fungsi hx sama dengan g.fx, maka yang disubstitusi adalah fungsi f ke g. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Selanjutnya kamu akan menggunakan konsep ini untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Jadi Bapak harap kamu bisa pahami masalah yang ada yang disajikan pada LKPD. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Video penjelasan Bapak tadi ya, Bapak harap kalian bisa pahami ya, dan apabila masih ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan kembali. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Ingat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan sampai jumpa.